Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini ada pertanyaan dari netizen mah benar pokoknya. Ini pertanyaannya, mau tanya nih, jorok dikit nggak apa-apa ya. Ini yang tanya ini nggak tahu nih yang jorok yang tanya atau apa, tapi kita lihat pertanyaannya aja. Kalau malamnya kita berhubungan atau katakan mimpi basah, kemudian kelupaan mandi, tahu-tahu kebangun dah pagi. Mohon pencerahan terhadap situasi seperti ini. Wah, yang enak siapa ini yang minta? Ini situasi nikah ya? Udah nikah belum itu? Udah nikah. Nah, ini nggak ada keterangannya ini di sini. Kalau belum nikah kan seperti yang nyoting itu kan belum nikah. Ya. Ya ini mohon pencerahan terhadap situasi seperti ini. Iya. Yang enak-enak sana yang Jadi kalau orang itu lupa belum mandi, mandi besar ini. mandi besar ya, mandi besar setelah orang tersebut junub pada malam hari. Malam harinya junub itu kan berbagai versi ya. Ya. Versi kalau orang yang belum nikah kan apa namanya ikhtilam atau disengaja ya. Kalau Disengaja itu kan juga tidak perlu saya terangkan lah itu kan. tapi itu bukan apa namanya, justru orang itu tidak jorok karena dia banyak menghabiskan waktu di kamar mandi. Kebersihan. Kebersihan. Jadi sebetulnya gini Mas Dayat, terkait status puasanya tetap sah. Orang yang malam harinya junub dan lupa belum mandi sampai siang. Ya. Yang jelas kan junubnya Tiba-tiba malam ya. Malam, katakan tiba-tiba sudah masuk waktu puasa atau mungkin maksudnya kan ya. Jadi kebangun gitu. kebangun sudah siang. Ya. Junubnya malam ya. Ya. Junubnya malam maka puasanya sah. Tetap sah. Kenapa? Karena syarat berpuasa tidak ada ketentuan harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Tidak ada ketentuan harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Sehingga walaupun ini dia masih dalam kondisi hadas junub, besar. ya, hadas besar, tetap apa namanya diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Fa inna Aisyah wa Ummu Salamah qalat nasyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kana liyusbiha junuban min ghairi ihtilamin summa yaghtasilu summa yasum. Jadi pada saat itu juga terjadi fenomena tersebut. Ibu Aisyah langsung menyaksikan dan di sini disebutkan bahwa yasihu minal junubi ada usaumi bi ayyusbiha saiman qabla ayyatasila sah saja. Puasanya sah. Karena pada intinya tidak termasuk di syarat puasa tadi. Tapi kalau terjadinya itu kondisi apa tadi? Kondisi seperti ini terjadinya siang hari bagaimana? Ya, ini masalah. Ini kalau terpaksa ya membatalkan puasa. Membatalkan maksudnya terpaksa, disengaja. Ya, disengaja ya. Contohnya bagi kaum hawa atau calanang lah. Inzalul mani dipaksa. Terpaksa, bukan dipaksa. Atau dipaksa atau bahasanya disengaja ya. Disengaja ngetok wah batal ke poso. Termasuk juga berhubungan intim siang hari bulan Ramadan batal puasanya plus uli dosanya itu tidak hilang hanya dengan istighfar, dia harus membayar kifarah. Kifarahnya adalah ngitkur wabatin mu'minati, memerdekakan budak perempuan yang beriman. Tidak ada budak kan. Lalu saumu syahro ini kita puasa 2 bulan berturut-turut, ini yang kedua. Atau tambahan atau ya. Orang kuat 2 bulan dulu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya id'amu sittina masakin. Beli miskinin itu memberi makan 60 orang miskin setiap satu orang satu mut ya 7 on lah. Tujuannya. Ya kurang lebih lah ya. Itu karena siang hari di bulan Ramadan menyengaja berhubungan intim, maka ini juga warning buat
para suami-suami kalau kemut-kemut ya ditahan dulu lah. Gini. Hilangkan syahwat tadi ya. Malam hari boleh, kalau siang hari enggak. Tapi kalau apa namanya, kalau siangnya mimpi basah itu No problem. nggak apa-apa. Mungkin tapi kok keseringan mimpi basah mungkin ya malu-maluin juga ya. Kebiur bae. Rumoke. Kok dikit-dikit mimpi basah ya. Bagaimana caranya ya? Apa namanya? Ini masih ada sangkut pautnya dengan tidur ini. Kan kalau saya kecil dulu sering disampaikan sama orang-orang tua atau apa, kalau tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Nah itu bagaimana pendapat Yai? Tidur terus atau yang lain? Jadi gini Mas, jadi masalah ya, memang naumus shaim ibadah, puasane turune wong puasa, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi apa ndak ada ibadah yang lain? Yang lebih bagus. Iya. Jadi ya jangan turu bae lah. Sehingga kita cari solusi ibadah yang lain. Walaupun ada kemurahan, turune wong puasa ibadah, berpahala, ibadah ya. Jadi walaupun seperti itu ya cari ibadah yang lain juga masih banyak, apa sodako, apa wiridan, apa etikaf, apa tholabul ilmi, mengkaji kajian di pesantren atau di masjid atau di musola bersama dengan teman-teman atau khususnya dengan kiai kita seperti itu. Jadi ya aja turu bae. Alasan itu gunakan tidur terus. Iya. Turu bae ya sidane ya kayak batang urip. Kalau ada kegiatan yang lebih positif, ya pilih yang lebih positif. Ya. Tapi kalau memang nggak bisa menahan syahwat dan lain sebagainya, malah banyak macet, ya mungkin tidur nggak apa-apa ya. Iya. Tapi kok tidur kok masih juga mimpi basah aja itu gitu. Ada apa namanya Yeah. makalah gini. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini juga berhubungan dengan puasa. Jadi orang cerdas itu mandana nafsahu, bisa memanage nafsunya, ngasorkan nafsunya bahasa tekstualnya, tapi memanage nafsunya wa amila lima ba'dal maut, dan giat beramal untuk bekal besok setelah meninggal dunia. Dan ketika menggunakan makalah ini, maka tentunya orang dalam berpuasa tidak cuma tidur saja, otomatis masih banyak peluang untuk ibadah yang lain ya, daras Quran, karena bulan Ramadan juga bulan Al-Quran, bulan dimana diturunkannya Al-Quran mujmalan, pemunat zaman mufarakon, awalnya itu kan di bulan Ramadan, sehingga membaca Quran lebih efektif daripada turu. Jadi momentum ya Ramadan ini untuk banyak beramal ya. Kalau biasanya di luar Ramadan itu kan orang sering lupa, tapi karena gembira Ramadan ini, kalau dohirnya kan meriah begitu, tapi secara batinnya mungkin orang itu kalau nggak diingatkan seperti ini jadi lupa. Wong saya saja setahun kalau nggak ada Ramadan belum tentu hafal 30 juz. Kulhu 3 kali ya. Nah itu sudah mewakili milik guru. Katanya kata orang tua dulu minimal 1 tahun ya hafal satu Quran, ngasih orang kebangetan lah. Hatamnya itu juga pas Ramadan gara-gara tadarus itu ya. Tapi punya dudung lah. Lumayan. Mungkin di rumah nyimak istri yang kita punya istri. Kalau yang nyoteng belum. Itu ini udah. Yang itu belum ya? Belum ini. Mau sampai kapan selkaratan? Ini tadi yang problemnya masih itu mimpi basah itu. Jadi terus-terus Ya, ini lanjut ke pertanyaan ketiga. Itu bukan sekedar tontonan. Mungkin orang sekarang apalagi negara berflower plus 62 ini kan suka yang drama-drama dulu. Kalau nggak pakai tontonan mungkin agama itu jadi jauh. Mungkin seperti itu. Kalau udah denger Ikatan Cinta ini semua yang di sini apa? Coba jenengin ke Andin. Siapa? Mas Al itu hafal semua.